Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah Minggu 2 sesudah Natal adalah Pendeta Benyamin Lohena Pesi. Dan kita diajak untuk menghayati tema perjanjian yang abadi. Kita masuk saat teduh. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya. Nyanyian jemaat, hai mari berhimpun. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita telah memasuki minggu kedua sesudah
masa raya Natal dan minggu pertama di tahun 2021. Nas pembimbing kita yang menuntun ibadah kita hari ini terambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 16 yang menyatakan, "Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi." Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabar. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, kami mengaku bahwa seringkali kami memberontak kepadamu. Kami lebih menuruti keinginan daging. Firman-Mu kami kesampingkan. Kehendak diri sendiri menjadi pandu kami. Seringkali kami juga menyakiti hati sesama, sehingga damai sejahtera menjadi pudar. Ya Allah pemelihara, kadangkala kami kurang bersyukur atas segala pemberian-Mu bagi kami. Jika terjadi kemalangan, kami lebih cepat menyalahkan keadaan. Kadangkala kami juga dipenuhi keegoisan, sehingga tidak menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Ya Allah Pembaru, kasihani dan ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan membaharui kami, agar mampu melakukan kehendak-Mu. Ajarkanlah kami seperti pada para majus yang mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Oleh karena itu, bentuklah kami untuk senantiasa memberi diri bagi-Mu dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dari gunungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang. Ku datang padamu, dari beban kesakitanku,
Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan sebuah pujian dari Sejahtera Singers. If we ever needed the Lord before, sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now, my Lord. Sure do need Him now. If we ever needed the Lord before, sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him in the morning, 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 need Him in the night, 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 need Him in the noonday, need Him in the noonday, need Him in the noonday, need Him in the noonday when the sun is shining bright. If we ever needed the Lord before, sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now, my Lord. Sure do need Him now. If we ever needed the Lord before, sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him when we're burdened, 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 need Him when we're sad, 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 need Him when we're happy, 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 just to make our heart feel glad. If we ever needed the Lord before, sure do need Him now. We need Him every day and every hour. Terima kasih Sejahtera Singers. Tuhan Yesus memberkati puji-pujiannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Bersama-sama juga kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Inilah hari Minggu yang pertama di tahun 2021. Kami datang beribadah di tahun 2021 yang tetap kami yakini sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID masih berada di sekitar kami, tetapi kami percaya inilah tahun rahmat Tuhan. Dan kami ingin dibekali dengan firman-Mu untuk kembali mengarungi langkah demi langkah hidup kami di tahun yang Tuhan sudah berkati bagi kami untuk kami masuki. Hanya dengan firman-Mu lah yang menjadi pedoman dan penuntun, bahkan sebagai pelita yang akan terus menerangi perjalanan hidup kami. Karena itu bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami segala kehendak-Mu. Dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan firman-Mu akan terus membuat kami semua melangkah dalam keteguhan dan keyakinan serta pengharapan bahwa Allah tetap beserta dengan kami melalui pemberlakuan segala firman-Mu dalam kata dan perbuatan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami semua sangat merindukan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 10 di bawah perikop perjanjian Allah dengan Nuh yang mengatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gemetar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom semua ibu bapak, saudara-saudara yang hadir dalam gedung gereja dan yang menyaksikan siaran ini di rumah. Kita kini sudah ada di minggu pertama di tahun 2021. Saudara-saudara, tema kita mengatakan perjanjian yang abadi. Saya mengajak kita semua untuk masuk dalam sebuah ilustrasi yang sederhana. Dan ilustrasi itu konkret dengan kehidupan kita. Misalnya, saudara dan saya, kita berbuat sesuatu atau kita mendirikan sesuatu, membangun segala sesuatu, misalnya rumah. Setelah sekian tahun lamanya, kita melihat ada sesuatu yang harus diperbaiki. Entah itu warnanya mulai usang, entah itu sudah banyak yang mulai keropos,
Atau mungkin juga kita mengatakan sudah tidak layak untuk ditempati, maka ada suatu rencana untuk kemudian merenovasi. Jadi semuanya diubah, semuanya diperbaiki, kita mulai. Nah, ketika kita juga akan memasuki, setelah semuanya kita sudah renovasi, apa yang kita buat, lalu kemudian sudah kita merasakan bahwa kita juga enggak nyaman tinggal di sini, ataupun kita mau berada di sini, maka kita mau coba merenovasi, ya, supaya kita bisa ada satu kenyamanan. Maka dibuatlah sebuah perencanaan, lalu kemudian dirombak. Tentu ada banyak hal yang tidak berubah, karena itu kita bilang masih bagus, masih pantas, masih layak, dan seterusnya. Kita mungkin mau mencoba dengan warna baru, dengan segala sesuatunya, kita menyesuaikan keadaan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, semua itu tujuannya adalah supaya kita mau mengatakan ada sebuah situasi yang harus menuntut kita atau seseorang untuk melakukan itu. Yaitu tadi ya, kalau kita lihat mungkin karena keadaan zaman sudah mulai berubah, kita mulai berubah dari gaya hidup dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, dari ilustrasi atau situasi hidup kita yang seperti itu, sekarang saya mau mengajak saudara masuk dalam sebuah karya Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Diajak untuk kembali ke pasal 1. Pada mulanya Roh Allah melayang-layang di samudra air. Kita mengatakan dulu bumi ini dipenuhi air. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mengamati penciptaan Tuhan, maka kita melihat Tuhan membuat semuanya baik. Nah, baru setelah ketika manusia mulai berontak terhadap Allah, maka jatuh dalam dosa. Nah, semua itu mengakibatkan apa yang Allah lihat semuanya baik, tapi karena manusia sudah berontak kepada Allah, apa yang baik di mata Allah, kemudian manusia mulai merusak semua tatanan yang sudah ada. Apa itu? Mulai dari pembunuhan Kain dan Habel. Maka semua tatanan hidup bukan lagi hidup dalam kedamaian, tapi diwarnai dengan segala kecurigaan, ketakutan. Lalu bagaimana caranya supaya dia bisa ini? Dia bunuh Habel. Kenapa? Karena cemburu. Satu. Karena apa? Karena ada perasaan, padahal itu saudara sendiri. Dia bunuh karena ada kecemburuan dan iri hati. Kenapa persembahan dia diterima? Kenapa persembahan saya tidak diterima? Nah, akibat dari semuanya itu, kalau kita membaca dari kitab Kejadian pasal 6, maka dikatakan begini. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah, pasal 6 ayat 11, dan penuh dengan kekerasan. Nah, itu dia. Kita bisa lihat, mulanya Allah menciptakan bumi, manusia dan segala isinya, segala makhluk itu dengan damai. Tapi karena dosa, maka dosa telah merusak semua tatanan hidup yang seharusnya semua saling berdamai. Tapi kekerasan mengakibatkan manusia ingin berkuasa, lalu kemudian manusia yang kuat merasa diri kuat dan yang lemah dihabiskan. Kalau kita mau katakan hukum rimba berlaku waktu itu. Siapa yang kuat, dia yang bisa menang. Siapa yang lemah, dia dilibas habis. Dan itu hukum rimba pertama. Yang kalau kita membaca secara keseluruhan di awal-awal pasal Kejadian ini, maka kita melihat mengapa Tuhan merombak ciptaannya. Itu tadi alasannya. Bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh kekerasan. Jadi cara Allah merombak, merecreation, menciptakan kembali tatanan hidup. Tetapi tetap manusia tidak berubah, dijadikan sebagai mitra
kerja Allah. Kalau kita membaca di sini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya, jadi di tengah-tengah suasana yang sudah rusak dengan kehancuran, dengan egonya manusia yang ingin menguasai dan menghancurkan sesamanya, tapi masih ada keluarga yang bergaul dengan Allah. Maka Tuhan mulai dari keluarga ini untuk merecreation kembali, untuk menciptakan ulang tatanan hidup manusia. Berawal dari apa? Ketaatan, ketakutan pada Allah. Maka Allah mulai dari satu keluarga, dia merombak semua tatanan itu. Bagaimana caranya? Dengan air. Air bah menyapu bersih semua. Manusia semua yang ada dengan segala kejahatannya, dia bersihkan, rata. Kalau kita punya keran air, lalu kita punya selang, ada kotoran, kita semprot, supaya apa? Supaya bersih. Mungkin pandangan kita kalau lihat kotor kayaknya, aduh rumah kita ini sudah kotor sekali. Dia bersihkan dengan air, disemprot semua. Kalau sudah bersih, apa rasanya? Kayaknya kita sudah senang. Kenapa? Di pandangan pun enak, ya kan? Mau duduk pun juga enak, mau datang mau masuk pun juga enak. Kenapa? Karena semuanya sudah bersih. Nah sekarang apa yang menjadi tatanan hidup baru? Mari kita kembali lagi dalam bacaan kita tadi, ya, ayat pasal 9, ayat 1 dan seterusnya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, kalimat ini diulang kembali oleh penulis atau kelompok penulis yang bernama P tadi. Ya, kan di dalam Perjanjian Lama kitab Taurat ini ditulis oleh 4 penulis. Ya, kelompok E, kelompok Yahweh, Elohis, Pris, dan kelompok D, Deuteronomis. Nah, kelompok P ini menulis kembali cerita yang pertama ketika Allah menciptakan manusia. Kalimatnya sama, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang ditata ulang kembali. Nah, ini yang ditata ulang. Ada ketika pembaharuan itu sudah mulai, pengulangan penciptaan itu sudah mulai, Allah mulai menetapkan aturan-aturan. Yang pertama, ikatan perjanjian dulu. Perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, Nuh ini dia. Kau disuruh masuk lagi, kau penuhi lagi, karena semua yang masuk ke dalam bahtera hidup berpasang-pasangan. Dan semuanya melalui Nuh dan keluarganya Allah memberkati. Jadi kita bisa melihat, ya, cerita tentang penciptaan berawal dari kisah Adam dan berakhir di kisah Nuh. Di kisah Nuh ini Allah mengulang kembali karya ciptaannya. Lalu kemudian kita mulai muncul dengan cerita tentang Abraham, yaitu sejarah Israel. Nah, saudara-saudara, dari situ kita mau lihat bagaimana Allah merancang atau menata kehidupan itu. Kita sudah melihat, lalu Allah menekankan kembali kata perjanjian. Perjanjian itu adalah kesepakatan. Kesepakatan antara dua belah pihak. Seperti saudara-saudara misalnya masuk ke dalam pekerjaan. Ketika kita mau masuk dalam pekerjaan, ada perjanjian, teken kontrak kerja, tanda tangan di atas materai, pengesahan bahwa kontrak kerja ini mengikat kedua belah pihak. Barang siapa yang melanggar, dia yang kena sanksi. Sanksinya banyak. Kalau si pekerja yang melanggar, sanksinya pecat. Tapi kalau si yang memberi pekerjaan, ketika dia melanggar perjanjian, dia bisa dituntut untuk mengembalikan atau tetap memberikan semacam pengganti dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, ini yang mau kekuatan dari sebuah perjanjian. Ya, jadi Allah mau menegakkan kembali, dan perjanjian ini adalah perjanjian yang abadi yang nggak akan bisa lagi, dan Allah tetap pada kesetiaan dan loyalitas terhadap ikatan itu. Apa? Kalau Bapak Ibu melihat keluar, habis hujan deras di siang hari, maka timbullah pelangi. Kalau ilmu pengetahuan, sains mengatakan
itu namanya Mejiku Hibinyu, kata begitu ya. Merah, kuning, hijau dan seterusnya warnanya. Nah, kalau kita lihat, bajunya bagus ya, kayak warna pelangi, kata begitu ya, berarti indah. Tetapi sebenarnya dari situ kita melihat ini loh perjanjian kekal Allah yang gak pernah Allah lupakan. Tidak akan lagi bumi dipenuhi dengan air. Kita bisa bayangkan, saya mau mengajak kita untuk kembali mundur sedikit. Ketika awal tahun baru, tanggal 1 Januari, langsung blek, banjir di mana-mana. Tidak ada yang tahu. Di tahun 2021 ketika hujan deras pun kita mulai khawatir, akankah banjir ini datang? Nah, ini yang kita selalu siap sedia, atau orang bilang sedia payung sebelum hujan. Katanya begitu. Tapi kita tetap mengandalkan bahwa Tuhan pernah berjanji tidak akan mengulang kembali. Jadi hujan besar yang menutupi bumi tidak akan pernah lagi. Dengan catatan, ini harus diingat, dengan catatan kesepakatan antara Allah dan manusia jangan kita langgar. Nah, ini dikembalikan lagi. Sejak zaman Nuh seterusnya Allah mau mengadakan perjanjian. Allah tidak merubah bahwa kehadiran manusia tetap menjadi mitra kerja Allah yang Allah pakai. Untuk apa? Memelihara bumi ini, menjaga bumi ini. Karena itu kalau ketika kita baca, Allah tetap tidak ada yang dirubah, yaitu manusia tetap jadi mitra kerjanya. Lalu Allah menata ulang kembali bersama dengan manusia. Dengan catatan kesepakatan ini akan tetap abadi, akan tetap kekal, asalkan manusia mau memperbaiki diri dan mengulang kembali segala tatanan hidupnya kembali kepada sesuatu yang baru. Nah, saudara, itu cerita tentang kisah Nuh. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 10. Mengapa ada perjanjian? Karena tadi Allah tidak mau mengulang kembali. Dan itu harus diikat perjanjian itu. Allah dengan manusia diwakili oleh Nuh. Nah, mari kita angkat persoalan ini ke atas, ke permukaan kita. Mari kita angkat dalam permukaan kita. Kenapa kita terus melewati masa-masa yang begitu sulit? Sudah hampir setahun, mungkin kita bisa hitung dengan kata sudah setahun. Kenapa? Dari tahun 2020 hampir 10-11 bulan saudara dan saya berada dalam situasi yang seperti ini. Kita selalu mengingat dalam perjanjian. Perjanjian Allah itu kekal. Allah sedang menata kehidupan kita yang baru ini sekarang. Kalau kita memakai bahasa nasional, saya mau katakan tatanan hidup baru atau tatanan new normal. Kita akan masuk dalam suasana itu. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi sesuatu yang harus kita mulai, mau tidak mau, suka tidak suka, di tahun 2021 kita akan mengikuti sebuah tatanan hidup baru yang kita juga harus tetap menjaga apa yang sudah ditetapkan secara nasional, yaitu protokol kesehatan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perjanjian yang kekal akan berlaku buat kita semua, yaitu saudara dan saya. Kita dibuka tahun 2021. Mari kita mengikat perjanjian. Jangan lagi kita mengulang di tahun 2020. Mari kita memulai sesuatu yang baru karena Allah ingin sesuatu yang baru. Allah tidak ingin merusak atau Allah tidak ingin apa yang Dia buat dirusak oleh manusia. Allah ingin tatanan hidup baru itu dimulai dari sebuah kesepakatan. Jangan ada lagi kekerasan. Jangan ada lagi yang namanya segala macam tindakan kejahatan. Yang ada, mari kita ciptakan kedamaian. Itu yang penting. Kenapa? Karena kita akan memulai sesuatu yang baru. Kalau saudara berpegang pada janji yang kita tetapkan bersama, saudara dan saya akan mengatakan, ya, dengan segenap hati. Ini perjanjian kekal. Ini perjanjian yang Allah ikat, yang mengikat kita, yang kita juga harus setia. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya? Itu yang menjadi pegangan. Supaya di tahun yang baru, mari Allah mengajak kita melalui cerita Nuh ini, beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu penekanannya. Berarti Allah mau saudara dan saya tetap jadi mitra kerja. Kalau Allah sudah mengadakan perjanjian dan mengikat perjanjian itu dengan saudara dan saya, mari kita tinggal jalankan. Kita ubah seluruh tatanan hidup kita yang lama masuk dalam tatanan hidup yang baru.
Apa itu? Mari kita saling mengasihi, saling mengampuni, maka Tuhan akan memberkati sama seperti Tuhan memberkati Nuh dan keluarga. Saudaraku, tetaplah pada perjanjian abadi yang Tuhan sudah ikat. Jadi jangan kita mengulang kembali. Kalau kemarin-kemarin kita masih enak ibadah di rumah, silakan. Tapi beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita diajak dan mulai Tuhan membuka kita, pelan-pelan tabir ini dikeluarkan dari hidup kita, yaitu pandemi COVID-19, mari kita kembali lagi. Tapi selama itu belum hilang, tetaplah pada protokol kesehatan. Karena perjanjian Allah tidak pernah Allah ingkari. Begitu saudaraku, bisa diaminkan? Bisa memulai tatanan hidup baru? Karena disitulah berkat perjanjian Allah buat saudara dan saya, buat anak cucu kita, buat keturunan kita, buat lingkungan kita. Amin. Bethlehem lahir seorang putera. Semoga ku menjadi abadi miliknya. Sungguh abadi miliknya. Hatinya ku abaikan jaminan janjimu. Padamu ku titipkan seluruh hatiku. Sungguh seluruh hatiku. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna. Biarlah hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami kini memasuki tatanan hidup baru. Ketika Tuhan juga datang dengan segala sesuatu melalui pemerintah pusat sampai ke daerah di negara kami, menekankan tentang protokol kesehatan, menekankan untuk memulai kehidupan new normal, kehidupan tatanan baru. Kami pun ingin sebagaimana Tuhan, Engkau berkati Nuh dan keluarganya. Mereka taat, mereka setia,
kepada Allah. Karena itu mereka diselamatkan dan mereka tetap menjadi mitra kerja yang begitu baik. Lalu melalui Nuh dan keluarganya Tuhan mengikat perjanjian yang kekal. Kini kami telah memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Inilah minggu pertama di tahun 2021. Engkau mau mengajak kami semua untuk terus diingatkan bahwa Tuhan pernah mengikat perjanjian dengan nenek moyang kami. Dan karena itu kini kami disegarkan kembali, supaya di tahun yang sudah Tuhan berikan bagi kami memulai tatanan hidup baru kami. Sehingga apa yang pernah kami lakukan yang dahulu, kami sudah tutup di tahun 2020. Kini kami akan memulai tatanan hidup baru. Dan Engkau mau supaya kami terus mengikat perjanjian. Dan tetap ingat bahwa apa yang kami ikat bersama Tuhan akan terikat. Dan jikalau kami lepas, maka akan terlepas di sorga. Karena itu ya Tuhan, kami ingin Tuhan membaharui hidup kami. Sehingga seluruh hidup kami pun benar-benar dituntun memasuki tahun baru. Dan kami juga akan hidup di dalam tatanan yang baru. Tuhan tetap memakai kami sebagai mitra kerja untuk kami meneruskan apa yang harus kami lakukan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, maka kami pun diajak untuk hidup taat dan takut akan Tuhan. Dan kami tetap patuh kepada pemerintah pusat untuk memberlakukan protokol kesehatan sebagai tatanan hidup baru kami. Terima kasih Tuhan, karena pemerintah kami juga berasal dari Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kami ada untuk taat mengikuti aturan pemerintah. Kami berdoa untuk gerejamu, Jemaat GPIB Sejahtera. Kami berdoa bagi kami semua selaku presbiter, diaken, penatua, pendeta. Tuhan berkati tugas kami masing-masing. Selaku pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Berkati kehidupan kami, keluarga kami, berkati juga karya dan pekerjaan kami. Kami berdoa untuk unit-unit misioner. Kami juga berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami juga berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Diberkatilah kami semua dengan peran dan fungsi kami selaku pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan Tuhan. Tak lupa kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Pendeta Emeritus, Pendeta Metan Vanuan beserta keluarga. Diberkatilah mereka dengan segala kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GPIB Sejahtera di 5 sektor pelayanan. Diberkatilah tiap keluarga dan tiap pribadi. Di hari Minggu ini Tuhan kami berdoa untuk keluarga sektor pelayanan 1. Diaken Widi Nugroho, keluarga Bapak Yan Anggro Aji. Sektor pelayanan 2, keluarga Bapak Laurentius Mujiono, keluarga Bapak Junius Laibois. Sektor pelayanan 3, keluarga Bapak Gert Steve Gustav Ahyuan. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Joni Manukua. Tuhan berkati juga sektor pelayanan 4, Penatua Subardi Raharjo, keluarga Ibu Non Tiksnadi. Sektor pelayanan 5, keluarga Bapak Edison Manalu dan keluarga Bapak Daniel Watimena. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini dalam tangan Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan yang dalam proses-proses pemulihan. Kami mau berdoa untuk Penatua Bapak Gultom, Diaken Yanu, Kris Dwi Handono, Ibu Juliana, Saudari Francisca Dwi Tri Utami. Sektor pelayanan 2, Ibu Neti Ermando Borus Samosir. Sektor pelayanan 3, Ibu Yohana Lemena, Diaken Bapak Agus Sutarwo, Penatua Bapak Petrus Suharjono, Ibu Yusi Kurniawati, Saudara Leonardo Octaviano, Bapak Mark Rolando Nanlohi, Ibu Enslike Nelce Nanlohi, Adik Drew August Antoni Nanlohi, Adik Bricia Anotet Antoniet Nanlohi, dan Ibu Elsie Dondong Kambai Timiwa. Tuhan berkati juga sektor pelayanan 4, Ibu Silalahit, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Julian Lomboan, Bapak Ena Horlema Junior Mabel, Ibu Citra Dewi Tehupiori. Untuk sektor pelayanan 5 kami berdoa untuk Ibu Leni Patiata, Ibu Karla Watimena, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmila Benjamin, Ibu Dwiyanti Rositianingrum Patiata, Bapak Luki Kesaulia, dan Ibu Jenny
Tutu Iha, kami menyerahkan keluarga-keluarga bahkan pribadi-pribadi ini Bapa dalam tangan-Mu. Kami percaya mereka mendapatkan sumber kekuatan yang semuanya berasal dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami menyerahkan juga ya Bapa di sorga untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu yang pada hari Minggu ini dan pekan berjalan, yang dimana mereka boleh mengucap syukur dalam segala hal. Secara khusus untuk hari Minggu ini, kami mau berdoa untuk Bapak Stefanus Ishak Justus Piris, kami berdoa untuk Diakon Kristina Cornelia Sahanaya, Bapak Teddy Prasetyo Wibowo, Adik Isabel Nulika Koroh, dan Ibu Jessica Tri Rahario Utami. Diberkatilah saudara-saudara kami yang pada hari Minggu ini bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GPIB Sejahtera ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir, jemaat-Mu yang menyaksikan siaran-siaran ini di rumah. Diberkatilah mereka semua ya Bapa. Kami berdoa untuk kami para presbiter yang bertugas, pemandu lagu, pianis, organis, demikian juga penanggung jawab sound system, multimedia. Juga kami berdoa untuk koster dan keamanan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tatanan hidup yang Tuhan sudah berikan. Kami pun akan mengikuti apa yang Tuhan inginkan supaya kami boleh menjadi berkat bagi keluarga maupun bagi masyarakat. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami semua. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus, mari memberi persembahan syukur kepadanya. Alkitab menyatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 10 dan 11. Nyanyian Jemaat Kidung Keesaan 202 bait 1 dan 2 dari Timur Jauh Benar. Dari timur jauh benar
Jemaat Tuhan, silahkan berdiri dan kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala limpahan berkat-Mu di dalam hidup kami. Layaknya para majus yang datang membawa persembahan kepada Yesus, saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Terima dan pakailah persembahan umat-Mu ini untuk menjadi saluran berkat. Ajarkanlah kami menjadi persembahan yang hidup, yang selalu mempersembahkan sesama sebagai sahabat kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pokok Warta Minggu 3 Januari 2021. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Pasangan pertama diinformasikan kepada seluruh warga jemaat berdasarkan surat pelimpahan pernikahan dari SPM Immanuel. Diberitahukan untuk kedua kali bahwa jika tidak ada halangan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap Saudara Victor Immanuel Komul, putra dari Bapak Martin Komul dan Ibu Sofia Sasabone, warga jemaat GPM Immanuel, Maluku. Dengan Saudari Olivia Anastasia Ahuluhelu, putri dari Bapak Gerson Ahuluhelu dan Ibu Batse, anak kota Tapari, warga jemaat GPM Maluku. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari tanggal Senin 4 Januari 2021, waktu 10 WIB, tempat GPIB Sejahtera, Jakarta. Pasangan yang kedua, Saudara Febrio Ariando, putra dari almarhum Bapak Syarifuddin dan almarhum Ibu Herni Lina, warga jemaat GPIB Sejahtera, Jakarta. Dengan Saudari Anisia Indria, putri dari Bapak Dedi Indriana dan Ibu Rosmalina Anom. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari Sabtu 9 Januari 2021 pukul 10 WIB, tempat GPIB Sejahtera, Jakarta. Penggembalaan perkawinan hari tanggal 7 Januari 2021 pukul 18 WIB, tempat GPIB Sejahtera, Jakarta. Mohon kehadiran kedua pasangan, orang tua dan para saksi. Ibadah rutin Diakonia. Diberitahukan kepada seluruh penerima bantuan Diakonia bahwa sehubungan dengan pandemi wabah COVID-19, maka ibadah rutin Diakonia bulan Januari 2021 ditiadakan. Bantuan Diakonia tetap dan dapat diambil di Gereja GPIB Jemaat Sejahtera pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 pukul 12 sampai dengan 13 WIB. Mohon perhatian bagi penerima santunan diakoni. Berita duka cita, telah dimuliakan Bapa di surga almarhum Bapak Max Nanlohi, usia 74 tahun, pada tanggal 22 Desember 2020. Almarhum adalah ayahanda dari Bapak Ronald Nanlohi, warga jemaat sektor pelayanan 3, telah dimakamkan pada tanggal 23 Desember 2020 di Makassar.
Presbiter dan warga jemaat mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 3 Januari sampai dengan 9 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kalau Tuhan pernah mengikat perjanjian yang kekal dan abadi melalui Nuh dan keluarganya, maka perjanjian itu akan tetap berlaku bagi kita semua saat ini. Memasuki tahun 2021, kita diingatkan semua bahwa Allah tetap pada janji setianya. Dan bagaimanapun kita sebagai umat manusia adalah mitra kerja Allah untuk tetap setia pada perjanjian yang kekal tersebut. Lakukanlah semua itu dengan tatanan kehidupan yang baru. Hai dunia, gembiralah dan samudra jamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter yang bertugas pada hari Minggu ini 3 Januari 2021
mengucapkan kepada seluruh warga jemaat yang hadir dalam ibadah di gedung gereja dan jemaat yang menyaksikan siaran ini. Selamat hari Minggu kedua sesudah Natal. Tuhan Yesus memberkati.